Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, biar kami boleh belajar kebenaran-Mu, tumpahkan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat 23 saudara ya, ini meneruskan yang minggu lalu ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, dicoba dicari-cari kesalahan, tapi tidak ditemukan. Akhirnya mereka dilepas. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Saudara, begitu mereka dilepas, mereka langsung kembali kepada komunal mereka. Kita bisa lihat komunal mereka itu betul-betul keluarga bagi Petrus dan Yohanes. Mereka betul-betul gereja mula-mula menjalani praktik hidup bersama ya. Ini hal yang luar biasa tentunya. Itu sebabnya hal pertama yang dilakukan Petrus dan Yohanes setelah dibebaskan adalah kembali kepada persekutuan jemaat. Mereka tidak pernah menjauhkan diri dari persekutuan jemaat ya. Ini yang harus kita contoh oleh jemaat hari ini. Hari ini ada banyak orang yang hobinya menjauhkan diri dari persekutuan jemaat, dari persekutuan orang percaya. Tetapi kalau kita lihat Petrus dan Yohanes, mereka gitu dilepas, itu langsung loh kembalinya kemana? Ke komunal, sebab itulah keluarga mereka. Ya, saudara, jangan sampai saudaraku ya, ketika kita makin banyak karunia, ya, makin dipakai Tuhan, kemudian kita merasa lebih penting daripada yang lain. Lalu mulai kita berpikir kita tidak memerlukan komunal, kita tidak memerlukan orang kudus lainnya. Lalu mulai menjadi eksklusif. Itu bukan idenya Tuhan. Ya, kita harus belajar seperti Petrus dan Yohanes. Yes, mereka soko guru bagi jemaat, mereka dipakai Tuhan, tapi mereka selalu kembali kepada komunal. Ya. Jadi kita jangan sampai jadi orang Kristen Lone Ranger. Hari-hari ini kan banyak orang Kristen Lone Ranger yang mau mencoba mengerjakan segala sesuatunya sendiri, yang berpikir bahwa semuanya bisa dikerjakan sendiri ya, dan merasa lebih penting daripada yang lain, merasa lebih hebat, akhirnya menjadi eksklusif, menganggap hanya dirinya agen kebenaran lah, hanya dia yang tahu kebenaran lah. Jangan seperti itu saudara ya. Nah, meskipun mereka sudah diancam untuk stop memberitakan Yesus, tetapi mereka tidak peduli. Mereka kembali kepada persekutuan orang kudus, saling menguatkan, konsolidasi untuk penyebar luasan Injil yang lebih dahsyat lagi. Nah, ayat 24 sampai 30 sekarang. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu, saudara. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Mendengar bagaimana Petrus dan Yohanes diperlakukan oleh orang-orang jahat, para penentang Kristus, kita lihat reaksi mereka adalah berdoa, berseru kepada Allah. Mereka tidak merencanakan pembalasan, tapi mereka berseru kepada Allah, saudara. Dalam doa mereka ada sebuah perenungan, kita lihat di sini, bahwa memang berita Injil akan
ditentang oleh penguasa dunia. Coba lihat ya, mereka dalam doa pun ada perenungan akan firman loh. Mereka itu paham firman, saudara ya. Mereka ini orang-orang yang lapar dan haus sedang belajar firman. Itulah sebabnya dalam doa mereka pun ada perenungan firman. Doa mereka itu bukan berisi hanya permintaan mereka, tapi ada perenungan firman di dalamnya. Ya, itu sebabnya hal ini juga menjadi kekuatan juga untuk mereka menghadapi pertentangan-pertentangan yang terus berdatangan. Mereka berdoa dengan perenungan dan pemahaman akan kebenaran firman. Dan menarik dalam doa yang dipanjatkan oleh mereka ini, saudara, kita tidak menemukan mereka ingin membalas kejahatan yang telah dilakukan kepada Petrus dan Yohanes. Mereka tidak berdoa, Tuhan balaskan kejahatan orang-orang yang menganiaya kami, yang mengopresi, yang membuat kami menderita. Orang percaya tuh dijahatin banget, tapi mereka tidak meminta Tuhan untuk balas kejahatan loh. Yang mereka minta adalah keberanian justru. Untuk apa? Bukan untuk melawan dengan darah dan daging. Tapi yang mereka minta adalah keberanian untuk terus memberitakan firman. Yang mereka minta adalah tanda, mujizat. Kenapa? Supaya para penentang mereka terbungkam. Lihat ya. Nah, saudara, coba lihat gini. Again ya, saya tuh seringkali disalah artikan, disalah tangkapkan. Saya seringkali dituduh saya anti mujizat, padahal tidak, saudara. Lihat, mereka doa minta mujizat loh. Mereka doa minta mujizat. Lihat ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Tapi saudara tahu nggak perbedaan mereka minta mujizat sama jemaat Tuhan hari ini minta mujizat? Tahu nggak apa bedanya? Beda kepentingan. Kalau jemaat hari ini banyak meminta mujizat untuk kenyamanan dirinya, ya enggak salah sih, anak minta sama bapak. Saya tidak menentang akan hal itu. Tapi hendaklah kita juga harus bisa bergerak ke level selanjutnya. Jemaat mula-mula itu juga minta mujizat. Tapi kan untuk kepentingannya itu bukan untuk kepentingan kenyamanan diri. Untuk kepentingan Injil, supaya Injil bisa makin tersebar luas. Karena kan sudah terbukti, Petrus, Yohanes dianggap penjahat, dituduhkan. Tapi justru oleh mujizat, tanda-tanda yang Tuhan lakukan, itu menjadi bukti untuk membungkam. Gak ada kejahatan yang dilakukan, justru kebajikan ya. Itu pelajaran kita minggu lalu. Saudara bisa lihat ya dengan jelas sekali di sini. Perbedaan antara jemaat hari ini meminta mujizat dengan jemaat mula-mula meminta mujizat. Ada perbedaan kepentingan. Vested of interest-nya beda. Ada yang minta mujizat kepentingannya diri sendiri, ada yang minta mujizat kepentingannya adalah penyebaran Injil kerajaan. Nah, kita mau pilih yang mana, saudara? Ya, boleh saudara minta mujizat untuk diri sendiri, tapi saudara jadi saksi juga nggak? Nah, itu kan pertanyaannya. Jangan-jangan kita hanya sibuk minta mujizat untuk diri kita sendiri supaya hidup kita tertolong, tapi kita tidak pernah menjadi saksi akan mujizat itu. Kita tidak pernah menjadi saksi Injil kerajaan untuk disebarluaskan. Ini yang masalah. Ini yang masalah. Sekali lagi, saya tidak menentang orang meminta mujizat. Tapi pertanyaannya, jadi saksi nggak? Jangan minta mujizat, ya jadi saksi nggak mau. Nah, ini yang jadi masalah, saudara ya. Oke, orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil harus memiliki keberanian dan memberitakan seluruh maksud Allah. Tanpa ketakutan, dengan kejujuran serta ketulusan. Tanpa ada maksud loba, tanpa mau mencari keuntungan diri sendiri. Jadi mereka meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Itu nggak ada maksud mencari keuntungan dirinya sendiri. Allah memberikan kuasa mujizat kepada murid-murid demi meneguhkan pengajaran yang mereka berikan. Lihat, mujizat itu selalu punya tujuan, saudara ya. Tuhan bukan kurang kerjaan atau cuma mau show off nih, gue hebat. Enggak, itu mah manusia. Tuhan enggak begitu. Tuhan bekerja tidak seperti itu.
Ya, setiap mujizat pasti ada tujuan, karena mujizat terhadap orang yang lumpuh sejak lahir. Maka para penentang Petrus dan Yohanes tidak dapat membantah apapun juga tentang kuasa nama Yesus. Ya. Ingat, mujizat dikerjakan pasti punya tujuan. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, kata Alkitab. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, Tuhan luar biasa. Tuhan tidak menjawab doa mereka dengan kata-kata. Tuhan menjawab dengan kuasa dalam hal ini. Tempat mereka tiba-tiba bergoncang, saudara. Kenapa Tuhan menjawab dengan kuasa? Sekali lagi, konteks saat itu berbeda, saudara ya. Mungkin saudara hari ini berdoa, kok tempat nggak goncang-goncang ya? Kalau sekarang saudara di gedung gereja, tempatnya goncang, yang ada jemaat bubar, semua kirain gempa bumi ya kan. Langsung bubar semua lari. Tapi nggak zaman dulu saudara ya, maka sekarang Tuhan kagak jawab dengan tempat bergoncang, karena jemaat lari langsung pasti. Bubar itu ibadah. Ya, karena dipikir gempa bumi. Nah, tapi gini saudara, kita harus tahu kenapa Tuhan menjawab dengan kuasa. Ingat ya, konteks mereka saat itu. Ya. Mereka dalam aniaya yang sangat hebat. Kekristenan dalam tekanan yang sangat hebat. Mereka tidak bisa berkumpul dengan leluasa seperti kita berkumpul hari ini. Tuhan perlu menjawab dengan kuasa. Kenapa? Yang pertama, untuk menambahkan keberanian mereka dalam memberitakan Injil. Mereka harus lebih berani lagi mendoakan orang sakit. Kalau kita gimana? Kita suka takut loh mendoakan orang sakit loh. Ya kan? Tuhan harus jawab dengan kuasa. Karena sarana itu Tuhan sedang pakai. Mendoakan orang sakit, penyembuhan, mujizat kesembuhan. Itu Tuhan sedang pakai, saudara, pada saat itu. Untuk apa? Untuk perluasan Injil. Sekaligus membungkam para penentang Injil. Tuhan sedang pakai itu. Nah, makanya Tuhan punya kepentingan ya untuk menjawab dengan kuasa supaya keberanian mereka bertambah, saudara. Ya. Supaya keberanian mereka bertambah untuk memberitakan Injil, untuk mendoakan orang. Dan juga saudaraku ya, Tuhan menjawab dengan kuasa yang kedua, supaya apa? Keyakinan mereka tambah kokoh. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Allah ada di pihak mereka. Ingat, ini situasi yang tidak mudah, saudara. Ini kondisi bukan gereja hari ini yang kata George Barna, itu seorang researcher yang paling diakui, researcher kekristenan. Yang paling diakui. George Barna berkata begini, kalau hari ini Roh Kudus diambil dari gereja Tuhan, maka 90% gereja Tuhan tetap bisa berjalan normal, tanpa ada gangguan, tanpa ada sesuatu yang diambil daripadanya. Semua bisa smooth, semua bisa berjalan dengan baik. Karena gereja hari ini hanya dijalankan dengan sistem dan program. Seperti menjalankan sebuah company. Tidak salah gereja punya sistem, tidak salah gereja punya program. Gereja perlu punya sistem supaya teratur. Gereja perlu punya program supaya terarah. Tapi jangan sampai hatinya Tuhan hilang di situ, saudara. Ya. Kalau gereja zaman dulu, ini yang masih prematur. Sistem punya nggak? Nggak punya. Program punya nggak? Nggak punya. Ya, orangnya juga belum banyak, saudara. Kalau hari ini gereja tanpa ada sistem dan program juga bisa berantakan, saudara. Pasti berantakan. Tapi saya mau kita mengkomparasikan. Kalau gereja mula-mula, mereka hanya bergerak karena ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin diambil dari mereka. Bubar langsung. Langsung bubar. Nah, jangan sampai gereja kita hari ini menjadi gereja yang hanya digerakkan oleh sistem dan program. Enggak, Roh Kudus tetap bensin utamanya yang membakar. Nah, sistem dan program itu hanya kendaraan. Kendaraan itu bisa apa saja, ya. Tapi spiritnya yang tidak bisa berganti, saudara. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu sebabnya Tuhan
Tuhan menjawab dengan kuasa supaya keyakinan mereka tambah kokoh. Ya, mereka percaya Allah di pihak mereka dan Tuhan pasti melakukan perkara yang ajaib. Bisa saja mereka jadi ciut dan takut, ya, dan jadi takut untuk memberitakan Injil, tapi dengan Tuhan jawab dengan kuasa, saya percaya keberanian mereka bertambah-tambah. Allah meneguhkan panggilan yang ada dalam diri mereka. Ayat 32, adapun kumpulan yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah saudara, para murid orang percaya saling mengasihi dengan sungguh. Di antara mereka zaman dulu itu tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Mereka nggak punya kepentingan pribadi, saudara. Luar biasa, makanya kalau sampai Alkitab bilang, ya, mereka sehati dan sejiwa. Bayangkan, jumlah mereka banyak, nggak sedikit, ribuan. Mereka datang dari berbagai latar belakang usia, tabiat, kedudukan, sosial, golongan. Yang pada saat itu, ya, kita tahu orang Yahudi juga banyak golongan. Kan yang bertobat mungkin sebagian dari Farisi, sebagian dari Saduki, ya, sebagian dari Eseni, dan ini banyak golongan. Pasti di antara mereka banyak yang belum saling kenal dan belum saling percaya, tapi mereka bisa sehati dan sejiwa. Pertanyaannya, apa yang menyatukan mereka? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan, saudara. Saya percaya satu yang menyatukan mereka tidak bisa tidak, ya, penderitaan. Ya. Biasa orang yang menderita, orang yang teraniaya itu bersatu, saudara. Ya. Nah, makanya orang-orang yang mau mempertahankan integritas dalam Kristus, orang-orang yang mau membela kebenaran, yang mau hidup benar, itu pasti akan bersatu, saudara. Spiritnya sama, ya. Orang yang demi mempertahankan integritas sampai mengorbankan segala sesuatu, itu kan teraniaya loh. Mungkin zaman sekarang kita nggak teraniaya secara badan, tapi secara batin. Tapi orang-orang yang teraniaya secara batin pun itu bisa sehati sejiwa, saudara. Ya. Jadi yang menyatukan mereka, saya percaya yang pertama adalah penderitaan atau penganiayaan. Yang kedua, iman kepada Kristus. Nah, iman kepada Kristus. Kenapa iman mereka kepada Kristus itu bisa menyatukan mereka? Kok jemaat Tuhan hari-hari ini banyak yang terpecah-pecah? Saya merenungkan akan hal ini, saudara. Jemaat Tuhan hari ini mudah berselisih, mudah pecah-pecah. Mereka juga bilang punya iman sama Kristus. Nah, persoalannya bukan di iman pada Kristusnya. Persoalannya pusat imannya itu apa? Pusat dunia, world view. Pusat dunianya apa? Kalau jemaat mula-mula pusat dunianya Kristus. Mereka sudah nggak mikir keselamatan badani lagi, saudara. Oh ya, zaman dulu kalau jadi Kristen udah siap dianiaya, siap dikucilkan, siap dibunuh. Pusat dunia mereka adalah Kristus. Nah, jemaat hari ini masalahnya banyak yang pusat dunianya adalah diri mereka sendiri. Makanya banyak vested of interest, makanya banyak kepentingan. Makanya jadinya ribut terus. Karena ini persoalan kepentingan golongan A, golongan B, golongan C. Bukan hati Tuhan yang ditangkap, bukan hati Tuhan yang dicari. Kalau sama-sama mencari hati Tuhan, ya pasti pusat dunianya tuh Kristus. Itu bisa menyatukan. Yang ketiga, apa yang menyatukan mereka? Kasih. Kasih menyatukan mereka pasti. Di mana mereka benar-benar menghidupi kasih. Mereka saling mendahulukan satu dengan yang lainnya. Nah, nanti kita baca di setelah ini. Mereka hidup dalam kasih, saudara. Yang keempat, mereka memiliki kemuliaan Allah. Doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17. Ya, muliakanlah mereka dengan kemuliaan yang kumiliki dalam hadirat-Mu ya Bapa, supaya mereka dapat bersatu. Banyak orang berpikir, ayo kita bersatu supaya kemuliaan Tuhan turun. Tidak. Karena kemuliaan Tuhan ada pada kita, maka kita bersatu. Itu mereka.
Ya. Oke, kita teruskan ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, para pelayan Tuhan melanjutkan pekerjaan pelayanan mereka dengan penuh semangat dan keberhasilan. Dengan kuasa besar, mereka memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hanya para rasul, tetapi mereka semua jemaat Tuhan hidup dengan kasih karunia berlimpah-limpah. Buah-buah kehidupan pelayanan mereka itu jadi bukti bahwa mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bukankah ini luar biasa, saudara? Ayat 34-35. Wah, ini mencengangkan, saudara. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, lihat spirit di balik ini, saudara. Spirit mereka adalah spirit yang betul-betul bermurah hati kepada saudara-saudaranya yang berkekurangan. Spirit mereka betul-betul spirit yang murah hati kepada orang miskin. Dan mereka mati terhadap dunia ini. Mereka sama sekali tidak terikat dengan harta bendanya, saudaraku. Ya, makanya ayat yang ke-32 tadi. Ada kumpulan orang yang telah percaya, mereka sehati dan sejiwa, lihat. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Itu menandakan apa, saudara? Satu, mereka tidak sama sekali terikat dengan harta benda. Dua, mereka betul-betul punya pemahaman dan kesadaran bahwa semua yang mereka miliki, the possession today, hari ini, adalah titipan Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Ini enggak mudah, saudara. Ini mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Ya. Tapi mereka itu betul-betul gaya hidup mereka menunjukkan bahwa apa yang mereka miliki adalah titipan Tuhan. Makanya itu nggak diklaim sebagai milik mereka. Mereka tidak menyingkirkan harta benda, tetapi harta benda juga tidak pernah menjadi sumber kerisauan dalam hidup mereka. Harta benda is not a problem untuk hidup mereka. Ya, Dr. Lightfoot, ya, seorang teolog, berkata bahwa hal tersebut dilakukan di tahun Yobel, di mana harga tanah biasanya meningkat, mereka bisa mendapat uang lebih banyak lagi. Uang bukan untuk alat si kaya mendominasi si miskin, atau sebaliknya si miskin merampok si kaya. Uang benar-benar hanya menjadi alat untuk si kaya membantu si miskin sehingga tidak ada di antara mereka yang berkekurangan. Uang tersebut dibagikan sesuai keperluan masing-masing menurut pandangan para rasul. Ayat 36-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Disinilah nama Barnabas pertama kali muncul. Yang kita ketahui belakangan Barnabas adalah mentor atau bapak rohani bagi Paulus. Dia juga keturunan Lewi, tapi berasal dari Siprus. Orang tuanya mungkin sudah tinggal dari jauh, dari Siprus. Itu adanya di Eropa sudah ya, dekat dengan Yunani. Arti nama Barnabas sendiri adalah anak nubuat ya. Namun beberapa terjemahan mengatakan sebagai anak nasihat atau anak penghiburan. Tapi yang jelas ia adalah seorang yang sangat murah hati. Kita memang tidak tahu ladang miliknya yang dijual entah di Siprus tempat kelahirannya atau di Yudea tempat sekarang dia tinggal. Yang jelas ia menjual ladangnya bukan untuk membeli ladang lain atau cari keuntungan, tetapi dia mempersembahkan kepada Tuhan untuk kepentingan orang-orang kudus. Di kemudian hari, Barnabas juga merupakan bagian dari rasul-rasul. Jabatan pelayanan kerasulan melekat pada dirinya. Nanti kita lihat di Kisah Rasul 13 ayat yang kedua ya. Matthew Henry, ya, seorang penafsir juga berkata, seorang teolog, karena rasa hormat yang ditunjukkan kepada rasul-rasul, maka ia pun mendapat pahala atau berkat seorang rasul di kemudian hari. Saudaraku, cara hidup jemaat mula-mula ini harus bisa kita tangkap spiritnya.
spirit yang murah hati, spirit yang kuat mau menanggung yang lemah, spirit yang betul-betul menyadari kita ini hanya pengelola. Kita ini bukan bos, bukan majikan dalam hidup ini. Kita hanya pengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan memetraikan kebenaran firman ini dalam lubuk hati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Biar Tuhan yang memetraikan kepada anak-anak-Mu akan apa yang menjadi kebenaran-kebenaran-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you.